Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rani Napitupulu, SHMH, selaku dosen mata kuliah pengantar bisnis. Perkenalkan, nama saya Nadia Friska Amelia dari kelas K121 MR. Di sini saya akan menjelaskan rencana bisnis saya di masa depan, yaitu bisnis kuliner, topoki Indomie. Makanan merupakan salah satu identitas budaya dalam globalisasi, karena setiap negara memiliki ciri khas baik dalam cita rasa, penggunaan bahan baku, dan cara pembuatan hingga penyajiannya, yang mencerminkan identitas budaya dan menciptakan batas-batas dan perbedaan antara budaya yang satu dengan negara lainnya. Saat ini, kepopuleran budaya Korea Selatan atau dikenal dengan Korean Wave atau Hallyu di Indonesia maupun di dunia sedang meningkat. Korean Wave ini sangat identik dengan dunia hiburan seperti drama, musik, dan variety shows yang disajikan dengan budaya-budaya Korea di dalamnya. Tayangan-tayangan tersebut sering memperlihatkan bagaimana budaya makanan di Korea Selatan yang membuat para pecinta Korea ini juga ingin merasakan makanan yang dimakan oleh para artis Korea tersebut. Oleh karena itu, dengan melihat peluang tersebut, maka saya membuka usaha berupa jajanan kaki lima yang berasal dari Korea dengan nama tteokbokki. Banyak permintaan yang berkaitan dengan Korea, mulai dari musik dan drama, telah menjadi peluang bisnis bagi sebagian pengusaha. Mungkin juga kita dapat dengan mudah menemui restoran-restoran yang bertemakan makanan Korea untuk memenuhi rasa ingin tahu masyarakat akan kuliner negara ginseng tersebut. Restoran-restoran yang ada di Indonesia saat ini telah memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memuaskan rasa ingin tahu akan cita rasa dari masakan Korea tersebut. Hanya saja rata-rata restoran Korea tersebut tuh memiliki harga yang mahal. Oleh karena itu, bisnis ini dibuat untuk kalangan menengah ke bawah, bahkan kalangan menengah ke atas juga bisa menikmatinya. Jadi kue beras atau yang biasa disebut dengan tteokbokki merupakan kue beras yang khas dari Korea, yang mana memiliki penampilan menarik dengan baluran kuah yang berwarna merah, menyala, terlihat menggiurkan dan pedas. Tekstur dari kue beras Korea ini sangat lembut dan nikmat. Kue ini memang sangat populer di daerah Korea dan sangat disukai oleh masyarakat Indonesia. Alasan saya membangun bisnis ini adalah karena saya juga merupakan salah satu pencinta Korean Wave. Mulai dari dramanya, musiknya, fashionnya, bahkan makanannya, terutama tteokbokki ini. Pada era sekarang ini, Indonesia menempati urutan pertama untuk jumlah cicilan K-pop terbanyak selama 2 tahun berturut-turut. Dengan begitu, sudah banyak warga Indonesia yang tidak asing dengan budaya K-pop ini, apalagi dengan makanannya. Banyak peminat menjadikan saya berpikir untuk menjalankan usaha ini. Satu lagi alasan saya memadukan makanan khas Korea ini dengan Indomie, itu awalnya saya membuat tteokbokki untuk diri saya sendiri, dan kebetulan saya punya Indomie rasa kari di rumah. Lalu saya ada ide untuk memasukkan Indomie ini ke dalam tteokbokki bersama bumbunya. Dan ternyata rasanya enak dan ada perpaduan kuah tteokbokki yang pedas dengan gurihnya kari dari Indomie. Dari situ saya mulai memikirkan untuk membuat usaha tteokbokki dengan berbagai macam Indomie, karena saya belum pernah melihat usaha dengan ide usaha yang saya buat, yaitu tteokbokki dengan rasa Indomie. Lalu di sini saya menghitung biaya pengeluaran untuk sebulan, biaya variabelnya. Karena saya membuat tteokbokki dengan varian Indomie, maka saya akan menyediakan berbagai jenis Indomie. Tapi saya akan mencoba 3 jenis rasa Indomie dulu nih, yaitu Indomie rasa kari ayam, rasa original, dan rasa soto. Jadi total biaya variabel yang saya keluarkan yaitu 5.148.350 perak. Lalu biaya tetapnya atau modal awalnya yaitu 10.734.000. Lalu saya akan menjual harga tteokbokki ini per porsinya. Tteokbokki dengan varian Indomie saya akan jual dengan harga 15.000, lalu tteokbokki dengan rasa original yaitu 10.000. Target penjualan minimal per harinya sebanyak 20 porsi. Modal awalnya yang saya keluarkan yaitu 15.882.350 perak. Itu saya dapatkan dari total biaya variabel ditambah total biaya tetap. Lalu analisis keuntungannya, saya berjualan hanya dari hari Senin sampai hari Sabtu.
pendapatan harian masing-masing produk yaitu 500.000. Itu saya dapatkan dari 500 dikali 20 porsi yaitu 300.000, dan 10.000 dikali 20 porsi yaitu 200.000. Lalu pendapatan bulanannya 500.000 dikali 26 hari yaitu 13 juta. Jika diasumsikan dalam penjualan 1 tahun konstan, maka pendapatan yang akan dicapai yaitu 156 juta dan biaya produksinya yaitu 76.200 perak. Maka laba kotor yang akan dicapai dalam 1 tahun yaitu 98.923.800 perak. Lalu pengembalian modalnya, total modal awal dibagi keuntungan per bulan, yaitu yang saya dapatkan 1,1 1 bulan 2 hari. Konsep dan rencana bisnis ke depannya, dengan seiring berjalannya waktu, saya akan membuat konsep penjualan yang lebih menarik lagi, seperti menambahkan menu baru, contohnya odeng, ramyeon, bibimbap, dan lain sebagainya. Selain itu, agar tempat penjualan saya menarik, akan saya sediakan merchandise K-pop seperti photocard, lalu standee, dan gantungan kunci yang bisa diperjualbelikan. Dan terakhir, saya akan membuat cabang di daerah-daerah Indonesia jika memang konsep dan rencana bisnis saya ini banyak diminati. Kesimpulannya, dalam memilih suatu usaha perlu mengetahui terlebih dahulu berbagai macam hal yang berhubungan dengan usaha yang didirikan, seperti mengetahui peluang usaha, lokasi yang strategis, pemasaran produk, dan aspek-aspek lain yang berkenaan dengan pendiri usaha, sehingga usaha yang akan dijalankan akan berjalan dengan baik. Usaha Tteokbokki Indomie ini merupakan suatu usaha skala kecil yang dapat membantu menciptakan lapangan usaha baru sehingga mengurangi pengangguran. Usaha ini tidak memerlukan modal yang cukup besar, namun memerlukan perencanaan yang matang. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.